Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1 tentang daur hidup binatang. Yang akan kita pelajari yaitu pertumbuhan atau daur hidup yang ada di sekeliling kita. Contohnya kupu-kupu, kucing, dan ayam. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Namun sebelum kita mulai, kita akan mengingat kembali ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jangan lupa dicatat nanti ciri-ciri makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup antara lain 1. Bernapas. Jelas kan? Semua makhluk hidup bisa bernapas. Yang kedua, bisa bergerak. Yang ketiga, makan dan minum. Makan dan minum. Bagaimana kalau tidak makan? Berarti tidak hidup. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini yang akan kita pelajari nanti. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kulit kita terdisentuh, maka akan terasa ada yang menyentuh. Itu namanya peka. Selanjutnya, berkembang biak. Mempunyai anak, anaknya nanti dewasa punya anak lagi, dan seterusnya, berkembang. Awalnya 1 jadi 2, terus kemudian jadi 3, selanjutnya berkembang tambah banyak. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir, mengeluarkan zat sisa atau lebih kita kenal BAB, buang air besar. Itu jadi kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita, sisa-sisa ampas makanan yang kita makan itu dikeluarkan, karena kalau udah dikeluarkan nanti akan menjadi racun dalam tubuh. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tumbuh dan berkembang. Baik, kita akan mempelajari tentang daur hidup, pertumbuhan binatang yang sering kita lihat setiap hari di lingkungan kita, yaitu ayam. Ayam sering ada pertanyaan, lebih dulu mana antara telur dan ayam? Kalau kita menjawab telur, salah. Karena ada orang yang menyangkal telur tidak akan ada kalau nggak ada ayamnya. Kalau kita jawab ayam, salah. Karena ayam tidak akan ada kalau nggak ada telur. Nah, tidak usah mikirkan itu. Yang terpenting, kita belajar, kita mulai dari ayam dewasa. Ayam dewasa akan bertelur. Nah, telur itu akan dierami beberapa hari. Kemudian semakin lama, maka di dalam telur itu akan tumbuh embrionya telur. Contoh seperti gambar ini, semakin lama kemudian telur itu akan menetas akan menjadi anak ayam. Anak ayam ini kita beri makan, kasih minum, kita rawat dengan baik, diberi kandang, dibersihkan,
setiap hari, maka ayam ini akan semakin lama akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Jika ayam itu ayam betina, maka nanti akan bertelur lagi. Begitu seterusnya. Itulah namanya daur hidup ayam. Jadi ayam dewasa bertelur, telur dierami kemudian menetas, kemudian anak ayam dikasih makan lama-lama akan menjadi dewasa, kemudian nanti akan bertelur lagi. Itulah anak-anak daur hidup ayam. Selanjutnya, pasti kamu tahu ini apa, binatang apa. Ini adalah kucing. Kucing itu kita mulai dari kucing yang kecil, bayi kucing. Bayi kucing dikasih susu, diberi makan, lama-lama akan dewasa. Dewasa, kucing remaja, kucing dewasa, akhirnya kucingnya beranak lagi. Itulah namanya daur hidup kucing. Daur hidup kucing. Kucing bayi kucing, kucing masih kecil, kucing anak-anak agak dewasa, kemudian kucing dewasa. Ini kemudian kucing dewasa akan, kalau kucingnya betina akan beranak lagi, beranak mempunyai bayi kucing, begitu seterusnya. Inilah daur hidup kucing. Nah, sekarang daur hidup selanjutnya yaitu kupu-kupu. Mari kita simak video berikut dengan baik bagaimana daur hidup kupu-kupu. Perhatikan, dengarkan. Perhatikan, diingat, kalau perlu dicatat nanti hal-hal yang penting. Nah, ini adalah larva ulat. Ulat ini semakin lama akan membesar. Kemudian lama-kelamaan ulat setelah itu, ulat akan berusaha tidak makan, tidak minum dengan menjadi kepompong. Kepompong semakin lama akan mengering. Nah, inilah kepompong yang awalnya kering, maka keluar seekor kupu-kupu. Lihat kupu-kupu dewasanya. Kupu-kupu dewasa. Inilah yang awalnya ulat, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itulah tadi beberapa siklus daur hidup binatang. Daur hidup binatang yang perlu kalian ketahui dan kalian ingat. Masih banyak daur hidup binatang-binatang lain. Contohnya nyamuk. Bagaimana Pak kalau nyamuk, Pak? Mari kita perhatikan daur hidup seekor nyamuk, mulai dari jentik sampai menjadi nyamuk dewasa. Inilah telur nyamuk. Jika dilihat dengan mikroskop, telurnya seperti ini anak-anak. Nah, kemudian menjadi jentik-jentik. Nah, setelah itu menjadi kepompong pupa. Menjadi pupa nyamuk. Lama-kelamaan menjadi nyamuk. Inilah siklus terjadinya nyamuk. Selanjutnya, kita akan melihat daur hidup katak.
Katanya orang Jawa kodok. Mari kita perhatikan. Nah, kata dewasa bertelur, kemudian telurnya akan berkembang menjadi berudu, cendol menjadi berudu, kemudian tumbuh lagi mempunyai kaki. Selanjutnya menjadi kata muda, masih mempunyai ekor dan berkaki. Selanjutnya menjadi kata dewasa. Itulah tadi pembelajaran tentang daur hidup binatang di sekeliling kita. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan aktivitas 2 di halaman 4. Di situ ada gambarnya kupu-kupu, ayam, dan kucing. Kemudian aktivitas 2 yang A itu kalian kerjakan. Kemudian yang B, mencari informasi di halaman 5, mencari informasi tentang perkembangbiakan kupu-kupu, ayam, dan kucing yang tadi sudah kalian tonton. Jadi, kalian yang tadi menonton, kamu cermati, kemudian perkembangan kupu-kupu itu bagaimana, apa saja mulai dari jentiknya, mulai dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kalau kalian tidak ingat, kamu lihat lagi videonya. Siklus perkembangbiakan ayam tadi sudah ada, siklus perkembangan kucing tadi sudah ada. Nah, kemudian tugas itu kalian foto seperti biasa, dikirimkan lewat WA-nya guru-guru kalian. Itu saja dari saya. Semoga kalian bisa memahami. Jika ada hal-hal yang tidak paham, bisa kamu tanyakan lewat WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.